Jadi kalau langsung mikir, wah klub bikin bola gara-gara cuan, kagak bro. Emang iya? Kagak, belum. Tapi ngapain artis-artis tuh akhirnya Atta Halilintar beli klub bola, Raffi Ahmad beli klub bola, siapa lagi sih? Nah, kalau Prilly Latuconsina beli klub bola. kita kasih solusi. Pangeran Siahaan. Pange. Luar biasa sekarang duitnya udah banyak banget kayaknya. Kagak itu kagak. Pendanaan 10 miliar Itu bro. kapan bro itu? Nih channel media lu namanya Asumsi udah 1,3 juta subscribers. Dikit itu mah. Gedean lu dibanding gue 1,1. Bentar lagi disalip gue mau. Nih lu lihat ya berita-beritanya kan memang Asumsi ini kan kemarin sesuai dengan asumsi gue juga sih kayaknya ya. Asumsi sesuai dengan asumsi gue dukung salah satu paslon. Kayaknya Pange kayak orangnya Ganjar banget waktu itu gue mikirnya. Iya. Pada kenyataannya Dan iya. gue sangat terbuka kok sama itu. Iya, karena waktu itu asumsi, ini bukan bahas politik praktis, tapi memang udah berlalu juga ya. Ngarahnya ke sana lah. Asumsinya sih enggak, guanya iya. Oh, oke. Iya, guanya iya. Tapi kan asumsi lu pakai juga kan kendaraannya kan. Kita kasih tempat ke semuanya lah. Biar cuannya jadi lebih banyak ya. Iya. Tapi anyway bukan itu yang mau gue bahas. Tapi gimana sih cara bangun bisnis media, bagaimana cara monetize-nya. Kan karena kan sekarang tuh banyak lah audiens gue nih yang ingin memulai ngelihat kasih solusi, ngelihat asumsi, apalagi sih banyak lah media-media narasi, IDN. Nah itu kan duitnya dari mana sih sebenarnya sih? Ya kan kalau mungkin kalau yang nampak secara visual kayak podcast, ya ini ada brand semua lo bisa lihat lah. Revenue gue bisa diukur. Kalau harga mungkin ya relatif lah ya, tapi intinya begitu kelihatan. Kalau lu kan apakah agency apa segala macamnya, intinya lu tuh raih pendanaan 9,9 miliar bro. 3 tahun lalu bro itu bro. 2021 itu. Disclaimer, jangan dikira sekarang barusan. 3 tahun lalu itu. Khawatirnya auditor di 2024 datang lagi ya. Coba lihat lagi, banyak nih itu tuh asumsi dananya, lihat deh. Nah, tuh asumsi dapat pendanaan setara 10 miliar dari East Ventures. Oh, oke. Berarti ada venture capitalnya. Ada venture capital. Apakah dana itu sudah digunakan dengan baik dan ujung-ujungnya sudah mencapai profit? Karena eranya venture capital tuh kan growth, bakar, fundraising gitu ya. Ya, panjang lah nanti lu bocorin ya bro. Ya, siap. Terus juga gimana caranya lu tuh dikenal sebagai box to box, dulu kan bola banget nih. Box to box, ya gue orang bola sih. Di media gue presenter bola kan, lama. Itu alasannya kenapa lu bangun media? Sebenarnya bukan itu alasannya. Gue alasannya bikin media karena gue tuh sekolahnya jurnalistik. Gue tuh jurnalis dari dulu gitu. Dan gue merasa bahwa gue pengen punya media sendiri. Gue punya ketertarikan sama politik, sama isu-isu social affairs. Makanya gue bikin media Asumsi yang ngomonginnya soal dua hal tadi gitu ya. Isu sosial sama isu politik gitu. Dan ketika gue udah selesai dari dunia bola cari industri TV, gue bikin media bola juga akhirnya. Gitu. Ada yang dulu box to box bentuknya podcast tuh berubah jadi box to box media network, itu jadi podcast company kan. Enggak cuma ngomongin bola doang, ada puluhan podcast title lah di dalamnya. Itu audio podcast ya. Ya itu ada teman gue juga, ada Tio kan? Ada Tio di situ ya. Itu kita bikin bareng-bareng. Kita bikin podcast company pertama tuh mungkin sebelum Demam Podcast sih. Gitu. Dulu yang cuma audio doang ya. Gitu. Jadi kita salah satu early partnersnya Spotify di Indonesia lah waktu itu. Ya tahu. Gitu kan. Nah, terus itu udah politik, udah sosial, yang bola ada audionya, and then gue bikin juga namanya Regista. Regista itu subsidiary-nya Asumsi sih. Itu ngomongin bola doang. Ngomongin bola doang gitu. Jadi sebenarnya gue melakukan hal-hal ini gue bangun karena gue suka sama media, gue suka sama isunya, gue suka sama politik, gue suka sama sosial issues, gue suka sama olahraga gitu. Dari situ. Tapi belum kepikiran bahwa nantinya lo akan bisa menggiring opini politik, gue pakai kendaraan nanti jangan-jangan mungkin monetasinya bisa dipakai sama kendaraan politik nih saat pilpres apa segala macam. Belum, itu jauh tuh ya. Media itu secara fundamental pasti akan mengarahkan opini sih bro, udah pasti. Entah diniatkan atau tidak. Dan kita jangan ngebayangin soal media politik aja ya. Soal media kita ngomongin soal isu lifestyle, isu beauty misalnya, make up mana yang mau lo pakai kalau di media kan orang pasti itu lebih bagus ya gitu. Jadi yang namanya media, yang namanya konten informasi begitu dipublikasikan itu pasti bisa menggiring opini, bisa enggak. Tergantung aja. Malcolm X banget tuh ya. Itu udah sangat-sangat inherent sama fungsinya media gitu. Oh, oke. Tapi gue penasarannya kalau kita berangkat obrolannya dari waktu dulu kan lo jadi presenter bola ya, di beIN Sport apa segala macam kan. Itu lo bisa ceritain juga nih ke teman-teman semua. Artinya memulai karirnya dari situ kok bisa-bisa menclok langsung akhirnya punya pendanaan. Kok dipercaya sama salah satu investor lah ya, bisa dibilang gede banget angkanya, 10M. Nah itu kan proses-proses itu terjadi, kan ada patahan tuh.
dari orang presenter bola terus tiba-tiba bangun media, duit dari mana? Apakah personal brandnya sudah kuat? Nah ini lu bisa ceritain. Tadi di belakang kamera asik banget nih yang dia cerita bahwa ya lu pelajarannya keren banget. Semoga pas di depan kamera tetap asik ya. Jadi sebagai background gue itu kan ya gue sebenarnya anak orang biasa lah, middle class biasa lah gitu ya. Jadi bukan yang gimana banget gitu. Gue emang suka media, gue emang suka jurnalistik, gue suka politik. Jadi makanya gue sekolah jurusan itu. Gue jadi wartawan pertama bro itu pas gue masih tingkat 3. Masih semester 3, early banget gitu. Oke. Dan gue merasa bahwa seru gitu, tapi kok media di Indonesia itu agak tidak memberikan remunerasi yang oke ya buat para pekerjanya gitu ya. Waktu itu ya. Sekarang sih mudah-mudahan udah lebih baik ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya. Gitu. Nah, cuman gue tuh nggak pernah kepikiran sebenarnya mau jadi presenter bola. Gue suka bola, gue nonton bola dari gue TK. Jadi gue ngelotok banget soal bola gitu. Jadi dulu tuh gue suka mikir kalau gue nonton bola gitu weekend gue lihat kok yang ngomong di TV ini sama gue yang nonton di rumah kok kayak pinteran gue soal bola ya? kayaknya nih ya. Terus gue ngelihat temen-temen gue yang lain yang juga penggemar bola yang fanatik gitu, gue lihat kok pinteran kita ya daripada mereka ya, apa yang membuat mereka bisa ada di situ, kita ada di sini gitu kan. Ya kan. Nah gue sebenarnya karena gue juga udah ngebangun branding gue sebagai orang yang suka nulis bola, ngomongin bola di sosial media, di Twitter waktu itu ya. Jadi gue udah punya sedikit internet reputation lah, orang bisa ngomongin bola. Jadi gue beberapa kali udah jadi komentator di beberapa TV nasional, tapi belum jadi full time gig, belum. Terus tiba-tiba gue nggak pernah kepikiran mau kerja di industri broadcast olahraga. Karena niat gue adalah lulus kuliah lama banget by the way, karena gue nggak ngerjain skripsinya. Gue rencananya lulus kuliah, gue pengen sekolah lagi S2, jadi dosen, dan one day gue akan masuk politik. Itu udah cita-cita gue dari dulu, dari gue SMA itu, cita-cita gue gitu kan. Nah tiba-tiba gue kan doing all this football stuff itu cuma on the side aja, ya hobi aja ya, side project gitu. Terus tiba-tiba gue dapet tawaran. Jadi beIN Sports waktu itu pertama kali masuk Indonesia ngambil hak siarnya Liga Inggris. Terus mereka nyari play-by-play commentary. Jadi komentator tapi pas ada pertandingannya pakai bahasa lokal, bahasa Indonesia. Jadi nggak ada mukanya. Tapi itu mana live commentary juga? Tapi live commentary selama 90 menit. Gitu ya, selama 90 menit. Gue tiba-tiba dihubungin, saya dengar kamu udah terbiasa live commentary. Boleh ketemu nggak? Gue nggak pernah live commentary seumur hidup gue bro. Nggak pernah. Itu reputation aja yang udah dibangun 3-4 tahun di sosial media. Gitu. Gue diajak ketemu, ngobrol, terus tes audio kan. Enak nggak sih suaranya gitu ya, kan? Dan gitu. Gue cuma tes 5 menit bro, tes 5 menit. Terus ditanya sama eksekutif produsernya orang Inggris, jadwal weekend lo gimana? Kosong nggak? Gue bilang, gue nonton bola bro, tiap weekend gue bilang. Gratis, bahkan gue bayar kalau gue nontonnya di luar gitu kan. Kalau lo mau nyuruh gue nonton bola dibayar, gue mau lah, gue bilang gitu. Ya adalah gue siaran play-by-play 2-3 bulan. Gue tuh satu hari, jadi gue kerjanya kan weekend doang ya, 2 hari ya, Sabtu Minggu. Itu bisa 3 pertandingan dulu, 2-3 pertandingan setiap hari ya. Gue tuh nggak punya weekend karena gue kerja jam 7, mungkin kelar sampai jam 1 atau jam 3 pagi. Itu jam 7 malam ya. Ya kan. Nah 2-3 bulan kayak biasa ego kan, kok gue cuman suaranya doang, gak ada mukanya kan gitu kan. Iyalah. Ya kan, gue pengen dong muncul juga di depan TV gitu ya. Terus gue merasa apa yang harus gue bikin, kan gak mungkin gue bujuk-bujuk maksa-maksa kan. Jadi gue datang bro setiap weekend siaran, gue datang tuh dress up pakai jas, pakai kemeja, rapih pokoknya. Looknya look nampil di TV, padahal gue gak nongol depan kamera, gue cuman suaranya doang. Gila niat. Kenapa? Buat apa? Gue mau nunjukin adalah satu, gue mau nunjukin gue tuh punya TV look juga. Asik ya. Ya gue kagak jelek-jelek amat lah gitu ya. Gue ada TV look. Yang kedua adalah gue tuh percaya sama merebut kesempatan ketika kesempatannya muncul. Lo nggak pernah tahu kapan kesempatan muncul, tapi kalau ada lo rebut. Gue mikir gini, dulu TV kita tuh punya 2 presenter. Gantian mereka ya kan, Sabtu dan Minggu. Kalau salah satu presenternya itu sakit atau telat, gue siap gantiin karena udah ada yang standby di studio pakai jas ready semuanya. Iya gitu. Ini gue suka nih. Nggak pernah kejadian ternyata. Selama setahun nggak pernah kejadian, nggak ada tuh momen itu nggak ada. Sama sekali. Nggak ada. Pernah hampir kejadian. Ada presenter lebih 5 menit sebelum live on air itu nggak datang. Gue ya kan, gue udah ready kan. Sampai produser gue bilang,
Pange lo standby ya. Kalau sampai dia nggak datang lo ganti. Wah. Gue bilang this is the moment I've been waiting for. Gue pikir gitu kan. Ya kan. Hamin 1 menit nongol bro presenternya bro. Ya. Nongol dia. Jadi bukan lu? Nggak jadi gue. Lagi-lagi bukan gue. Nggak jadi ya. Ya udah gue bilang belum rezeki kan gue bilang kan. Lagi-lagi bukan gue. Udah. Gitu. Tapi gue selama 10 bulan ya, setahun ya. Satu season itu gue kayak gitu terus. Gue gak pernah absen. Gue sakit-sakitnya gue belain bro. Gue pernah udah demam, menggigil, meriang gitu sampai jam 3 pagi. Gue dari situ gue dijemput, gue langsung ke rumah sakit. Abis live. Gue bahkan udah dibilang gak usah pergi sama keluarga gue. Udah lo sakit gak usah pergi. Enggak, gue gak mau. Gue percaya sama momentum, sama peluang yang gue tunggu. Gue takutnya kalau gue yang memberikan peluang kepada orang lain, ya kan, kepada orang lain, tiba-tiba dia ngambil jadi ya kan, gue nggak mau ngasih kesempatan itu kepada siapapun. Jadi gue bener-bener meriang-meriang nih bro, jam 3 pagi bro, meriang gitu nungguin, abis itu gue dibawa ke rumah sakit, suntik apa segala macem, nginep semalam, itu hari malam minggu tuh, minggu malamnya siaran lagi gue, siaran lagi gitu, ya kan, setahun kayak gitu, terus. Iya, eksekutif produser gue kan lihat ya, ini bocah gila juga gini. Tahun kedua gue ditawarin program. Akhirnya ditawarin program. Belum bawain match tapi ada magazine show gitu lah, sekali seminggu setengah jam gitu. Lo bawain lah. Yang penting lo punya look TV dulu segala macam kan, lo dari terbiasa. Itu tahun kedua, tahun ketiga. Abis cycle pertama, jadi kalau hak siar Liga Inggris itu biasanya tiap 3 tahun diganti. Nah, Bein dapat lagi cycle kedua di TV yang sama. Di TV di negara yang sama di Indonesia ya. Bentar deh. Berarti dia bukan masuk ke TV swasta kita ya? Enggak, dia bikin. Dia masuknya ke TV kabel. Dia jadi provider sendiri sebenarnya. Iya, maksudnya tayangnya di TV kabel sama OTT. Kan sempat, sorry nih dipotong. Kan waktu itu sempat ada waktu Pak Helmi Yahya menjadi dirutnya TVRI. Ya. Itu kan gue lupa isunya apa tentang Liga Inggris tayang di TVRI kan. Tapi kan itu bukan ada yang di TVRI berarti? Enggak, itu setelah bukan Bein lagi yang megang. Itu udah dipegang sama TV lain tuh. Bukan. Oh, tapi Liga Inggris tetap official tayang di TVRI kan berarti kan? Buat terestrial ya. Buat TV gratisannya lah kira-kira gitu. Iya, lupa gue. Oke, lanjut. Sorry. Nah, terus udah gitu pas masuk ke cycle kedua, bos-bos gue lihat kan, wah kayaknya nih bocah oke juga gitu kan. Dan namanya bocah masih baru, kayak murah juga ya harganya. Gitu kan. Jadi dibanding presenter yang udah tugas ya, pasti mahal tuh ya. Jadi dia ini menurut gue gitu. Jadi akhirnya gue yang jadi presenter sendirian di situ bro. Kok bisa? Iya karena ya agak quality gitu kan, dan udah kelihatan gitu kerja kerasnya orang gokil gitu. Akhirnya gue ke cover 2 hari, Sabtu dan Minggu itu akhirnya gue. Asik gitu. Dan gue gak pernah absen sehari pun. Gak pernah gue absen sekali pun. Takut lolos lagi. Iya, satu gue gak mau kasih kesempatan sama orang. Yang kedua ya gue bener-bener jaga fitness gue banget sih bro. Bener-bener tuh. Gue selama 10 bulan tiap tahun itu gue gak punya weekend. Gue gak bisa diajak keluar weekend tuh gak bisa gue. Kecuali kalau lagi libur pertandingan ya. Kira-kira gitu. Oke. Gila guys, Pange. Pelajaran apa yang bisa kita dapat nih? Yaitu tentang, menarik ya, istilahnya jadikan show lo itu adalah show yang terakhir ya. Kayak misalnya contoh orang berpikir bahwa kayak hari ini gue santai aja deh. Kalau jangan-jangan itu show terakhir lo gimana? Ya kan mungkin dari level yang paling tertinggi ya, umur lo nggak ada yang tahu. Yang kedua, jangan-jangan mungkin begitu show lo itu adalah buruk di saat itu, akhirnya momentum pindah ke orang lain. Iya kan? Akhirnya ada satu kutipan TikTok material sekali tadi barusan sih. Kayaknya bakal gue potong di part itu ya. Yang lo bilang gimana? Jangan akhirnya kesempatan ini diambil sama orang lain. Iya. Kalau lo menunggu kesempatan datang ke lo, ketika kesempatan udah datang, lo jangan biarkan orang lain itu menunggu lo mengasih kesempatan ke mereka juga. Gile. Karena menurut gue kompetisi itu kan ini banget ya, tough banget ya. Iya. Dan gue juga percaya bahwa soal kesempatan, soal peluang. Gue percaya kok hampir semua orang itu dapat kesempatan dalam hidupnya. Tapi banyak yang ketika dapat kesempatan, dapat opportunity, itu nggak dalam posisi siap untuk mengoptimalkan kesempatan tersebut. 2 aspek dong berarti ya? Iya. Coba gimana? Aspek yang pertama adalah kesempatan. Peluang atau mungkin keberuntungan, kita juga bisa bilang gitu ya. Yang satu lagi adalah kesiapan. Berarti kalau dipecah, jadi ada orang-orang yang beruntung yang dapat peluang tapi dia nggak siap. Oke. Ya.
ada juga orang-orang yang mungkin sudah siap sepanjang hidup ya, tapi nggak pernah beruntung atau nggak pernah dapat peluang, gitu. Wow. Nah, kalau masalah soal siap tapi nggak dapat peluang, menurut gue tuh urusan waktu sama urusan sama lo yang di atas gitu ya hubungannya ya. Tapi kalau lo dapat peluang tapi lo nggak siap, itu kan masalah ada di lo sebenarnya kan. Iya kan? Iya. Tio, temen lu pangit pinter juga ternyata. Gitu sih. Gue takut banget gue berada dalam sebuah situasi di mana gue dapat kesempatan tapi gue nggak siap. Gue takut banget tuh. Ini teguran buat gue pribadi. Maaf nih buat anak-anak baru. Ini spirit yang luar biasa menurut gue nih. Jadi anak-anak ya gue, lu yang baru mau mulai gitu ya. Lu ngelihat bahwa kesannya tuh kan gini kan mikirnya kan. Ntar aja lah pas udah ada peluang casting, baru gue dress up. Poinnya kan itu kan, orang gue gak kelihatan juga di kamera. Gue mampu. Tapi kalau dipikir-pikir, gimana caranya orang tahu kalau lu mampu? Gimana caranya orang tahu kalau lu tuh bisa tervisualisasikan dengan baik? Iya, kalau lu tadi setahun itu lu pakai jas, padahal cuma suara doang yang muncul. Gimana caranya? Kan banyak orang gitu. Atau analogi lainnya gini, lu bantu dia dong, sedekah gitu kan. Yalah Der, gue kalau kayak dia mah udah kaya. Gue juga ntar kalau gue kaya baru ntar gue sedekah. Ya kan poinnya kan itu kan. Iya. Itu terus gimana caranya lu ketuk pintu langit misalnya gitu kan. Kalau lu gak coba mulai dulu gitu kan. Dia main aktor nih. Gue juga kalau udah punya duit banyak tuh gue pasti gue sedekah. Poinnya kan bikin dulu aja sih menurut gue sih. Iya sih. Karena pas lu bikin juga belum tentu langsung dapat gitu. Dan most of the time juga gak langsung lah. Gak ada yang instan lah semuanya bro. Ya kan. Cuman kalau lo tidak memulai dan lo tidak berusaha menjadi apa yang lo ingin jadi, kan banyak orang yang cuma ngomong doang soalnya kan. Gue pengen jadi kayak gitu kan. Tapi the first step towards that aja dia nggak bikin. Gila. Ya kan? Dan lo lakuin itu selama sampai dapat programnya berapa? 2 tahun. Setahun. Gue setahun. Terus gue di tahun kelima gue tuh menang awards waktu itu. Apa kategorinya? Asian TV Awards di Singapura, Best Sports Presenter se-Asia. Masya Allah. Di situ gue merasa kayak emang dunia yang tadinya cuman gue masukkan sebagai hobi harus disudahi aja sih. Maksud gue gue mau ngapain lagi sih gitu tuh. Ya kan, makanya gue merasa gue selalu dua sih, gue pengen punya bisnis dan satu lagi adalah soal politik. Nah kebetulan gue itu kan mulai jadi di BIN itu 2013. 2015 gue bikin asumsi bro, tapi masih jadi hobi, masih jadi channel YouTube doang. Berarti berapa tahun? Dari 2 tahun. 2 tahun, 13 kali 15 ya? 2 tahun gitu. 2 tahun. Karena gue merasa kayak one day gue pengen I wanna make a business out of this gitu ya. One day. Gitu. 2017 pas gue masih ada di TV, pas gue masih di BIN, gue ngubah asumsi jadi perusahaan dengan beberapa partner gue. Karena gue merasa nanti gue akan udahan urusan TV-TVan, gue mau bikin bisnis sendiri. Media sendiri. Jadi udah gue siapin tuh sebenarnya. Saingannya bisa lo atur. Kalau TV kan lo gak bisa ngatur saingan. Iya. Ada tadi kan kayak contohnya orang yang sebelumnya adalah kayak dia mungkin dia lebih murah, mungkin dia lebih good looking, gue pilihin aja. Tapi kalau lo punya media sendiri kan, ya lo bisa ngatur siapa yang nge-host kan. Iya, benar. Iya, saingannya jangan media lain gitu. Iya. Kan? Tapi gue pernah nonton lo juga nge, waktu zaman itu, gue lupa lagi. Apa di BIN juga ya? Apa mungkin di Metro ya? Apa di mana ya? Pokoknya lu nge-host di situ. BIN ya kalau bola ya? Kalau bola BIN pasti. Kalau bola tuh BIN. Berarti pas gue tonton eranya waktu lu tuh nge-host di TV itu ketika lu udah berhasil bisa masuk setelah melewati fase setahun itu? Udah. Udah. Iya. Partner lu siapa waktu itu ya? Apa ada Tio juga ya? Enggak, bukan. Tio masuk kok. Tio masuk. Gue nonton, lah si Pang ya sama Tio. Iya. Oh itu match apa gitu gue lupa. Gue akhirnya ada beberapa teman yang gue ajak lah. Cocok masuk ke situ juga. Tio, Justin itu juga masuk. Iya. Masuk juga. Iya benar. Itu tahun berapa lupa lagi. Itu 2016 2017. Nah, kira-kira segitu lah. Segitu. Waktu itu gue udah cabut dari Trax ke grupnya Indika tuh, ke Hits FM. Tio kan dari Trax FM juga. Lah, tapi waktu 2015 itu lu main di Traxnya berarti gue udah pindah ya? Udah. Lu main ke kantor di sana itu? Sering main. Iya, berarti gue udah pindah ke sana. Akhirnya makanya kita gak sempat nongkrong dulu kayaknya. Iya. Sama gue pindah sama Esa juga. Sama Esa juga ya. Esa nama dia channelnya apa sih? Gue lupa sih. Guresu itu tuh. Esa Mahendra tuh. Restorannya dia tuh kan. Iya, sama Anka Tama tuh bininya. Iya. Di situ berarti lu kepikirannya ke asumsi itu memang udah di set buat ke channel hanya untuk politik. Berita sih sebenarnya sih. Berita termasuk juga politik. Tapi karena gue punya ketertarikan besar sama politik, jadi banyak yang ngomongin politik. Apalagi ketika kita bikin pertama kali asumsi dulu, itu
belum banyak bro yang ngomongin soal politik. Belum banyak yang bikin podcast kayak gini nih. Talk show juga dikit banget. Makanya dulu ketika kita 2018-19 jelang pemilu waktu itu, itu kita mungkin salah satu yang pertama bikin talk show politik model podcast kayak gini sih. Dan box to box lu apain? Nah kalau box to box itu awalnya gue itu kan suka dengerin audio podcast. Itu dari dulu bro, dari 2012-13 udah lama lah. Gitu. Tapi kan masih belum ada di Indonesia ya. Gue merasa kayak ini asik juga nih sebagai sebuah format media. One day mungkin bakal diterima di Indonesia. Entry point yang pertama itu sebenarnya gara-gara Spotify masuk Indonesia sih. Setelah Spotify dia ngasih platform kepada audio konten, audio only ya. Di situ gue lihat peluang ya, gue bikin company audio podcast yang namanya Box to Box. Jadi Box to Box tuh tadinya sebuah podcast bola, akhirnya diubah jadi Box to Box Media Network yang punya banyak cabang olahraga. Enggak cuma olahraga bro, banyak podcast title segala macam, soal Jepang-Jepangan, ada yang basket juga, ada yang soal film, segala macam. Berapa channel akhirnya lo coba ambil ya? Jujur sekarang gue udah lost track ya, berapa ya. Tapi dulu tuh nyampe 40 ada bro dulu. Gila, kalau Om Deddy Kobuzer saat itu. Dulu ya. Gitu. Dan itu paralel jalannya, box to box sama asumsi. Paralel. Pecah pala dong. Nah itu dia tuh menurut gue. Jadi gini, sebagai konteks gue nih bukan orang bisnis bro. Gue tuh bisnis gara-gara terpaksa aja sih sebenarnya sih. Gitu. Nah sehingga betul, gue dulu selalu dikasih nasihat. Nggak bisa, lo nggak bisa ngerjain banyak hal bersamaan, pasti nggak akan fokus. Iyalah. Ini oleh bisnis yang lebih senior ya, anak muda kan bro kan. Gue bisa bagi waktu, bagi kepala bisa, nggak bisa bro. Nggak bisa beneran. Kasih solusi nih ya, ini Agustus, sekarang bulan apa? Mei, Juni, Juli, Agustus, ya 2 bulan lebih lah. Memang jujur baru nih kasih solusi. 3 bulan lagi menuju 3 tahun. Oke lah, anggaplah genap 3 tahun. 3 tahun media gue cuma 1 bro, pecah. Lu mau macam-macam mau ngambil yang lainnya, barengan lagi paralel kan? Barengan. Selesai. Nah, dan apa namanya? Di sisi lain, gue juga merasa bahwa jadi kalau diasumsi pada akhirnya gue cuma jadi single partner sendirian. Kalau di box tuh ada beberapa partner gitu kan. Jadi manajemennya pun juga berbeda. Makanya gue lebih banyak waktu gue tuh diasumsi sebenarnya. Gitu. Nah, tapi memang gue sih percaya bahwa emang ngejalanin bisnis tuh mendingan jangan sendiri sih bro. Jangan sendiri sih, beneran sih. Gue mau kontra tapi setuju. Tapi di suatu sisi duitnya bagi-bagi. Tapi enakan bagi-bagi tapi jalannya mulus gitu ya. Ada pengusaha begitu soalnya. Ada menurut gue tergantung skala sama tergantung jenis bisnisnya sih. Gitu. Dulu kalau pengusaha senior gue yang lebih konvensional bilang, lo mendingan sendiri aja gitu kan. Yang sendiri aja, lo bisa ngurus semuanya. Tapi buat yang startup kayak gue gitu ya, yang dengan iklim kayak sekarang, lo tuh punya temen berbagi concern, berbagi masalah, berbagi isu, berbagi capital tuh kayaknya lebih oke sih, Iya sih. Nah waktu itu dananya dari mana? Pas kapan nih? Iya kan? Awal-awal. Iya awal-awal. Ya bootstrapping. Nah, gue mau tahu dulu dong. Kasih tahu buat kawan-kawan yang sekarang mungkin lagi butuh investor. Bagaimana cara pitchingnya? Bagaimana apakah lu bikin deck? Bagaimana cara kok bisa cair 10M itu kan berarti $700,000 kan? $700,000 waktu itu ya. Dengan kurs 15.000 let's say. Iya. Jadi sebenarnya fundraise kita tuh ada 2 round. Ada round pertama yang sebelumnya itu lebih kecil sebenarnya dibanding angka yang tadi lo bilang gitu. Itu angel investor. Itu enggak, itu dari visi yang sama. Jadi tapi 2 round fundraising. Oke, ini mundur dikit ya, dari awal banget ya. Dari awal banget ya. Iya, awal banget ya. Berarti dari nol nih ya. Dari nol. Oke. Dari nol. Langsung venture capital gitu? Enggak. Oke. Dari nol itu adalah kita bikin waktu itu sama partner gue si Iman itu. Gue bikin, terus kita fundraise dari angel, kecil lah kita fundraise-nya. Dari situ, itu untuk menjalani sekitar 2 tahun lah. 2 tahun, tapi waktu itu kita, ya lo kan susah ya, lo tau kan gimana media bisnis bekerja itu kan agak-agak tricky ya. Bukan sangat-sangat tricky lah sebenarnya. Jadi kita waktu itu melakukan bisnis adalah, apapun yang bisa kita kerjain, kita kerjain. Yang kadang-kadang bahkan gak ada hubungan sama media. Oke. Biar bisa mendanai bisnis media kita si Asumsi ini. Iya kan gitu. Itu berjalan 2 tahun lalu kita merasa bahwa kayak kita harus naik kelas dikit nih. Kita harus naik kelas, kita pengen lebih proper lah manajemen bisnisnya. Gitu. Itu ya gue sih nekat aja fundraising waktu itu ke venture capital. Tapi dengan lu udah profit kah atau dengan belum. Wah, ini menarik nih.
Jadi si investor ngelihatnya gimana kalau lu bisnisnya nggak seksi gimana? Nekat tuh gimana? Coba. Media bisnis itu kan menurut gue memang bukan buat semua orang ya. Bukan buat semua orang gitu. If I had an option, mungkin gue nggak akan bisnis media juga, bukan bisnis yang lain gitu ya. Cuman karena gue orang media dan gue suka, maka gue bisnis media. Nah, tapi media itu kan punya impact, punya power yang menurut gue nggak sedirect itu dimiliki sama bisnis-bisnis lain. Lo bisa mempengaruhi opini masyarakat, lo bisa membentuk opini, lo bisa membangun network lo bisa membantu bisnis-bisnis lain seperti memberikan publikasi, marketing dan lain sebagainya kan. Nah, jadi itu adalah power yang menurut gue itu beyond whatever on the shit sih menurut gue sih. Ya kan. Nah, dari situ kebetulan kita jelang pemilu 2019 itu talk show gue yang kayak gini nih dulu namanya Pangeran Mingguan itu meledak karena kita among the pioneers lah yang bikin gini ya talk show politik dengan gaya yang casual banget. Episode pertamanya itu tamu gue tuh Valdo Maldini sama Rian Ernest. Pecah. Oh, mereka lagi sebang-seberangan waktu itu. Lagi sebang-seberangan. Iya kan, kenceng banget tuh mereka gitu. tuh. Itu saking pecahnya bro. The same format, the same guest kecuali guanya ya. Itu dipakai sama TV bro. Wow. ada satu TV nasional yang pakai lah gitu kan. Dengan konsep begitu? Konsep yang sama. Konsep yang sama, tamunya sama, omongan sama juga gitu. Proven berarti. Jadi proven kan. Coba berapa kali. Jadi kita punya credentials tuh gara-gara itulah. Gara-gara itu gue merasa timingnya bagus. Di situ lah gue fundraise. Gitu. Tuh catat tuh ya. Berarti lu harus ngebangun dulu. Jangan nunggu begitu lu masih kanvas. Ya nggak salah juga sih. Tapi kan kayak lu buktiin dulu dong. Kenapa gue harus naruh duit di tempat lo gitu kan. Ke investor gitu. Karena kalau ngomongin media lagi-lagi bro. Ya selain soal PNL ya. Selain soal profitability. Itu soal impact sih. Gitu. Impact yang bisa. Apakah lo bener-bener bisa driving opini masyarakat atau enggak gitu kan. Apakah lo diomongin sama orang apa enggak. Gitu. Apakah para stakeholders yang mungkin gede-gede elit ini itu merasa bahwa lo cukup berpengaruh sehingga mereka mau ngomong sama lo kan? Itu kan adalah hal-hal yang sebenarnya nggak dengan kasat mata gampang dilihat kan. Nah, tapi itu lo bisa ngerasain lah. Menurut gue ngukur media impact tuh kayak gitu. Gitu. Makanya dari situ gue fundraise. Jalan berapa lama ketika lo bootstrapping atau sendirian tanpa investor? Bootstrapping kalau sebelum kita sama Angel, kita tuh sebenarnya masih hobi aja, masih passion project aja. Jadi syuting suka-suka, apa ya kan. Pas kita dapat Angel tuh sampai kita fundraise pertama tuh 2 tahun lah. 2 tahun. Gimana caranya lo dapetin venture capital untuk mau naruh dengan angka yang ya mungkin sebagian orang bilang bombastis, tapi menurut gue oke lah 10M. Kalau yang 700.000 tuh sebenarnya itu di round berikutnya. Gue pertama berarti berapa? Lebih kecil. Ya kecil lah bro, masih kecil lah pokoknya kecil. 5M tembus? Nggak nyampe. 1M dapat dong. Lebih dikit lah. Oke. Itu lo gunain buat apa? Sebelum gunain cara dapetinnya? Ya karena proven tadi. Jadi gue waktu itu kan pengen fundraise. Gue nggak tahu caranya gimana. Nggak punya temen kerja divisi juga gitu kan. Karena lingkungan gue beda banget. Terus gue nekat aja bro. Kan kalau bahasa kerennya tuh cold email atau cold pitching. Jadi nggak punya kontak, nggak punya apa, YOLO aja bro. Gue DM lah seorang managing partner VC di Twitter. Udah begitu? Lah kok di notice? Sebenarnya ternyata orangnya follow gue. Oke. Gue sebenarnya tidak berharap fundraise dari dia. Gue cuma mau nanya, gue fundraise caranya gimana sih? Gitu. Gue pengen tahu. Gue cuma berharap, gue bahkan gak berharap dibalas sebenarnya. Gue kalaupun dia balas, gue cuma berharap lo harus gini titik gitu. Tapi ternyata orangnya ngajak ketemu. Wih, orang ngajak ketemu, ya udah ketemu. Pas lagi dari Jakarta orangnya ketemu, terus kayak ya udah deh, oke gitu. Lah, ngobrol slides-nya PowerPoint deck. Waktu yang pertama gue nggak bawa deck. Lalu ngomong apa? Gue menceritakan visi gue menceritakan apa yang mau gue bikin. Tipsnya dong, bagi-bagi dong. Enak banget kayaknya dapat investor tanpa pakai proposal. Sejujurnya gue juga nggak tahu bro. Nggak yang lo omongin. Apa? Yang maksud gue yang lo omongin. Yang mau gue omongin lo bluffing apa? Sebenarnya gue nggak bluffing. Gue cuma bilang gue merasa media bisnis tuh kayak gini. Gue punya konten yang belum banyak dimiliki sama media lain. Ketertarikan gue sama politik. Isu gue adalah isu soal komentar sosial dan lain sebagainya. Dari situ terus nggak tahu ya, mungkin langsung ada vibe, langsung ada chemistry ya, nyambung gitu. Oke, tapi personal brand lo udah kuat. Udah. Oh, tipsnya begitu teman-teman. Emang harus dikenal sih bro. Maksudnya kalau lo total stranger tiba-tiba datang gitu kayak lau sokap gitu kan. Itu ya berarti kuncinya itu. Karena gue juga sempat agak lumayan ngebahas lah di channel ini, di channel pribadi gue gitu ya.
mengenai personal branding gitu. Maksudnya kan ada orang menganggap bahwa kayak emang sepenting itu ya. Itu brand-brand luaran sana juga nggak ketahuan kok. Ada juga yang ownernya nggak muncul, ada juga yang begitu gitu kan. Memang ini pisau bermata dua gitu kan. Di sisi lain, oke lah kelihatannya nggak bermanfaat, tapi di sisi lain juga, itu penting. Ternyata ini maksud gue dengan kunci seperti ini, berarti personal brand harus kuat dulu. Iya, apalagi kalau urusan media atau konten ya bro. Mungkin kalau di bisnis dengan produk lain, mungkin personality dari foundersnya itu nggak harus sekencang itu. Tapi kalau ngomongin media bisnis bro, itu menurut gue jalannya paralel. Antara personality wajah dari medianya dengan media produknya sendiri itu jalannya bareng. Gitu. Hampir nggak ada bro di Indonesia menurut gue media yang bener-bener make it ya. Yang memang brandnya lebih gede dari foundernya nggak ada bro. Pasti sama gedenya lah. Iya. Karena itu yang membuat orang trust kan. Oke, tapi kalau menurut lo ada produk brandnya atau si produknya lah ya muncul tapi nggak kelihatan ownernya tapi dia bisa gede tuh kenapa? Ya karena produknya bagus banget. Iya, karena produknya bagus banget berarti. Oke, narasi ada Manana. Oh iya. Lihat Aiden ada Winston gitu kan. Orang kan percaya gitu kan dan lihat bahwa lo bener-bener bisa bikin barang yang bagus gitu. Gitu. Okay. Sementara kalau ngomongin project misalnya FMCG gitu ya. Lo kan nggak peduli itu foundernya siapa. Ya kan? Iya kan? Iya. Ini makanan enak deh gitu kan. Iya kan? Ini bedak enak dipakai buat anak gua, dipakai lo. Emang lo nanya ini bedak yang bikin siapa? Kalau barangnya bagus aja kan? Oh iya. Iya kan? Itu dia alasannya kenapa gua pakein anak gua dengan satu alat tulis misalnya atau mungkin dengan krayon misalnya. Itu dengan ya memang dari brandnya udah kuat gitu betul, ya. Menurut gua gitu ya. Kayak misalnya contohnya teman-teman tahu nggak misalnya ada alat tulis lokal terbesar di Indonesia. Ini gua kasih tahu ya teman-teman nih. Jadi ini bukan hanya brandnya lokal, tapi ternyata produksinya pun juga lokal. Dan emang udah kuat. Contohnya misalnya, anak gue tuh suka kadang mainan-mainan tuh dimasukin ke mulut, umur 3 tahun gitu kan, masukin ke hidung, itu rame tuh. Tapi kalau dalam hal ini, dengan adanya Gribble, gue gak perlu khawatir lagi bro. Gitu, karena memang dari brandnya tuh udah kuat gitu, mau masuk ke dalam. Kenapa kok gak khawatir? Dalam artian bukan untuk dimakan ya, tapi lebih kepada kalau gak sengaja kemasukan ke mulut, karena udah 100% ini halal nih Gribble ini. Mungkin lo tahu ya teman-teman ya, ini adalah satu-satunya alat tulis bersertifikat halal dan non-toxic di Indonesia. Jadi aman banget ya dipakai buat anak-anak apalagi usia balita kayak anak gue apa segala macamnya. Nah, kalau lagi main krayon karena suka masukin ke mulut, ya apapun itulah, insya Allah aman kalau untuk pakai Gribble. Jadi Gribble ini adalah create memories better stories tuh. Mantap. Jadi dari ininya aja udah terpercaya bro. Gitu makanya kalau untuk lu mungkin nggak pede tampil depan kamera, ya lu punya produk FMCG, percepatannya kuat, ya krayon apa segala macamnya karena memang tingkat produktivitas anak-anak. Ya dari produknya sendiri memang harus sudah strong. Harus sudah strong. Itu kalau apalagi lokal kan. Halal non toxic 100% Indonesia. Gue support banget loh, bro. Karena jiwa gue tuh nasionalis banget. Kayak lu gini kan bola kan berharap PSSI juga berjalan gitu kan. Apalagi kan kayaknya lu berarti seiringan sama Pak Erick Thohir misalnya. Iya, gue selalu mendukung Pak Erick lah. Gue mendukung Pak Erick untuk mereformasi sepak bola Indonesia gitu. Kita lihat. Makanya channel-channel lu juga kan support ke bola juga pasti lu support tentang hadirnya PSSI apa segala macam kan. Iya karena kalau sepak bola itu ya bro, gue memaknai sepak bola itu lebih dari sekedar olahraga sih. Karena sepak bola sebagai olahraga itu berhenti di dalam lapangan aja. Itu olahraga. Ada 11 lawan 11, mereka lagi ngapain? Lagi olahraga, lagi kompetisi. Tapi beyond the pitch, di luar dari lapangan, itu banyak banget urusannya. Urusan soal bisnis, urusan soal politik, urusan soal antropologi, urusan soal sosiologi, urusan soal... Banyak banget lah urusannya. Makanya, memandang sepak bola hanya sebagai urusan olahraga tuh salah banget sebenarnya. Salah banget. Salah banget. Karena urusan yang bermain di sana tuh banyak banget yang menyangkut akan hajat hidup orang banyak. Lo bagaimana bisa membayangkan, ada nggak sih sebuah aktivitas olahraga yang mempengaruhi mood sebuah bangsa gitu? Oh iya, kayaknya baru bola. Enggak, bola doang. Makanya ada peribahasa Inggris yang bilang bahwa kalau di Indonesia ini adalah dari semua hal yang nggak penting, yang paling penting itu bola. Sampai segitunya. Iya, dari semua hal yang nggak penting, yang paling penting itu bola. Karena kalau dipikir-pikir penting nggak bola, ya nggak penting-penting amat sebenarnya. Iya, tapi impactnya gokil bro. Impactnya gokil. Itu juga alasan lo kenapa akhirnya kecintaan lo sama bola. Terus akhirnya lu bikin media yang memang ya bola juga gitu dibahas dan seterusnya. Karena memang ini demanding. Maksudnya ini kayaknya gampang dapetin duit nih nantinya nih di sini. Nah, itu paradoksnya sepak bola bro di Indonesia. Terus kenapa? Bangsa kita gila bola, ya. Penonton bola tuh di sini banyak banget. Tapi coba lo ngomong sama pelaku industri bola di Indonesia, bisnis lo kayaknya kemungkinan besar mungkin nggak akan jawab iya bro.
Hah? Karena kenapa? Karena ntar lo bisa nanya yang lebih expert di bidang ini, tapi mengkapitalisasi penonton yang begitu besar di Indonesia untuk di-convert jadi revenue, itu nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Contoh ya, contoh. Oke. Indonesia ini penonton, Indonesia gede banget negaranya, banyak banget penonton bolanya. Tapi kenapa klub-klub bola Eropa yang datang ke Singapura, ke Malaysia, ke Cina, dan lain sebagainya, ke Thailand, itu jarang banget mampir ke Indonesia. Oh iya, kenapa ya? Kenapa? Ya karena itu tadi, angka penonton nggak serta-merta linear dengan angka bisnisnya, bro. Entah hal masalah soal urusan pembajakan kah, soal daya beli kah, dan lain sebagainya. Sekarang sih posisinya menurut gue getting better ya. Getting better ya. Nggak kayak 10 tahun lalu tuh yang memang repot lah menurut gue. Tapi nggak, kalau tadi bilang apakah lo bikin industri bisnis bola karena langsung cuan? Enggak, bro. Enggak sama sekali. Okay. Lo jangan bayangin kayak klub bola di Eropa gitu, jauh. Belum nyampe situ gitu. Iya, cuma maksud gue kan ini kan konsumtif ya. Kita di bola nih sefanatik itu, seloyal itu gitu. Kayak kemarin rame Erspo ya. Erspo apa Espro siapa sih? Erspo. Iya, Erspo kan. Beli-beli aja tuh. Baju-bajunya. Maksudnya sekuat itu kok. Apa gue gak tahu ya, apa terlepas digoreng sama beberapa orang. Beli sih beli, tapi kan kita ngomongin scale aja, bro. Kita ngomongin skala ini. Skalanya seberapa gede gitu. Oke. Misalnya apa namanya, para fans dan para penonton ini seberapa willing mereka mau ngeluarin duit. Sekarang sih lagi-lagi harus bilang lebih baik daripada dulu. Ada jersey 500.000 sebuah klub dirilis dalam hitungan jam habis sekian ribu helai gitu. Itu gokil menurut gue. Dulu nggak kayak gitu. Makanya kita memang sedang menuju ke arah industri sepak bola yang lebih baik sih. Oke. Gitu. Tapi belum nyampe situ. Jadi kalau langsung mikir, wah lo bikin bola gara-gara cuan, kagak, bro. Emang iya? Kagak, belum. Lah terus ngapain artis-artis? Kalaupun ada tipis-tipis lah. Apa? Iya, tapi ngapain artis-artis tuh akhirnya Atta Halilintar beli klub bola, Raffi Ahmad beli klub bola, siapa lagi sih? Nah, Prilly Latuconsina beli klub bola. Nah, kalau itu lo tanya aja sama mereka. Soalnya ada yang bilang nih, bukan dari 3 orang tadi disebutin ya. Gue coba untuk general aja lah. Kan ada yang bilang, ya memang iya. Ini katanya pencucian uang misalnya. Kok bisa-bisanya masa artis beli begituan gitu. Tapi gue gak tahu ya. Kayaknya terlepas dari pencucian uang, kalau kita berpikir positif, masa sih pencucian uang gitu kan? Atau memang gede kali bro income-nya? Gini bro. Gitu? Gini. Klub sepak bola, klub olahraga ya. Klub sepak bola. Menurut gue aset terbesar. Apa yang membuat mereka jadi besar itu bukan pemainnya, bukan klubnya, bukan infrastrukturnya, tapi fansnya, tapi penontonnya, gitu. Oke. Karena tanpa penonton, tanpa supporter, tanpa fans, itu klub itu ya hollow gitu, kopong aja. Lo punya pemain tapi nggak ada nonton, gitu. Ya kan. Makanya itu selalu jadi aset terbesar. Dulu gue inget banget ada sebuah, ya inilah ya, ada seorang pengusaha gitu yang mau beli klub bola di Indonesia. Terus dia ya ngobrol lah sama gue karena gue di-connectin via seorang temen, minta advice lah kira-kira gimana gitu. Ya mas, nanti saya mau beli pemain ini, saya mau profil pelatihnya seperti ini gitu. Lalu gue bilang, ya bagus bro kalau misalnya kayak gitu, tapi yang bagian yang paling penting lo garap tuh sebenarnya penontonnya. Kenapa? Bro, yang bikin nonton bola tuh apa sih bro? Apakah gara-gara pertandingan seru gitu? Enggak. Karena banyak banget klub di Indonesia yang mainnya mungkin juga ada kadarnya, pas-pasan, tapi stadion penuh bro. Kenapa coba? Apa gara-gara mainnya bagus? Enggak bro. Kenapa? Karena klub olahraga apapun, apalagi olahraga tim kayak sepak bola, itu para pemain yang bertanding dengan penonton tuh punya hubungan khusus secara emosional. Penonton ini merasa mereka direpresentasikan, diwakili oleh orang yang bertanding di lapangan menggunakan baju seragam klub kesayangan mereka. Oh, gitu. Itu. Mau itu sebusuk apapun mainnya di dalam lapangan, sengaco apapun, mau kalah atau apapun, karena mereka yang tanding di lapangan itu adalah mewakili gue, gue datang nonton, gue luangkan waktu, gue bayar keluar tiket dan lain sebagainya. Nah, sehingga gue bilang yang paling penting itu sebenarnya membangun relasi, membangun fanbase antara klub dengan si penontonnya. Caranya? Ya itu memang nggak akan bisa cepet. Hal yang paling gampang adalah soal sentimen kedaerahan sebenarnya. Bahwa apakah misalnya nih ya, lo punya klub di, ya kalau misalnya kayak Persib lah misalnya gitu ya, Bandung gitu. Persib kan bisa gede karena dia punya satu Jawa Barat sebagai fanbase dia. Orang-orang Jawa Barat, orang-orang Sunda gitu, orang Priangan tuh merasa gue diwakili sama Persib. Iya, Persib main gue nonton. Berlaku juga sama orang Surabaya sama Persebaya, orang Jakarta sama Persija dan lain sebagainya. Ya kan?
Nah, itu cara yang sebenarnya paling basic lah. Sehingga kalau lo mau bikin klub bola, lo mau bangun klub bola atau beli klub bola, lo mau pindahin kemanapun, pertanyaan pertamanya fans lo siapa? Karena itu yang mesti dipegang ya. Itu yang paling penting. Nah, sehingga kalau gue selalu bilang nih sama bos-bos yang pengen main bola lah ya, klub bola. Lo nyari daerah yang nggak punya klub bola profesional, gue bilang. Lo nyari daerah yang kotanya nggak punya tim bola Liga 1 gitu, atau nggak punya tim bola yang top. Oh, malah ke situ caranya ya mainnya. Kalau menurut gue gitu. Kenapa? Karena kalau lo bikin klub bola dengan modal yang lumayan tapi nggak ada fansnya, orang nggak akan nonton juga. Nggak akan nonton juga. Iya, gitu. berarti memang yang dia udah mendarah daging dan udah mewakili bahwa ini gue banget. Kayak masalah tadi Sunda, ya. Suku berarti lo pegang ya. Tribes dong. Tapi di luar negeri pun gitu, bro. Luar negeri pun gitu. Orang kalau di London gitu misalnya, orang yang London di utara nontonnya Arsenal gitu, kan yang di barat nonton Chelsea, sama persis. Gua nih misalnya ya, gua lahir di Jakarta tapi gua orang Batak. Bokap gua lahir di Sumatera Utara. Dia suka nontonnya PSMS Medan. Gua diturunkan lah bahwa tim bola itu PSMS gitu kan. PSMS sekarang adanya di Liga 2 bawah, bro. Tapi gua kalau ditanya lo fans klub apa? PSMS Medan gua jawabnya. Meskipun Liga 2, gua nggak peduli mainnya bagus apa jelek gitu. Gua itu kan soal keterwakilan. Ini adalah aspek di sepak bola yang menurut gue banyak orang yang dari luar bola nggak suka-suka amat pengen masuk ke dalam industri bola, itu luput soal bagian ini ya. Iya lagi. Makanya kalau ada yang bilang bahwa the most important thing elemen di bola itu adalah fans, ya itu bener, bro. Itu karena yang akan mendorong, menjadikan nyawa bagi klubnya itu fans ya. Berarti tugas kita yang gimana caranya memonetize itu. Misalnya tadi fans ini diapain biar dia belanja gitu loh. Biar uang masuk ada lebih banyak gitu. Ini kan harusnya jadi simbiosis mutualisme ya. Karena banyak juga yang kalau di Eropa gitu banyak yang teriak-teriak fans dijadikan sapi perah gitu. Oleh klub ada juga. Tapi menurut gue ini harusnya bisa jadi simbiosis yang benar-benar menguntungkan dua-duanya. Si klubnya bisa dapat bisnis model yang oke, fansnya seneng, klubnya berprestasi dan juga sustainable gitu. Itu harusnya bisa jalan beriringan sih. Nah, kalau nggak menang dia akan beli nggak merchandise? Poinnya itu dulu deh. Beli, bro. Segitunya? Iya. Kalau fanbase-nya kuat sih akan beli. Iya, kita ngomong monetisasinya nih ya. Iya. Akan beli. Tinggal disesuaikan aja daya belinya berapa kira-kira. Gitu. Pasti beli. Gue lihat lah teman-teman gue di Bandung, di Surabaya, di Semarang, di Jogja gitu. Itu beli, datang nonton gitu. Nonton. Jadi ini modal terbesarnya lo kalau mau bikin atau beli klub bola ya. Gila. Nah, sehingga kalau tadi lo bilang bahwa ya ada bikin klub bola baru, ditaruh di mana? Pertanyaan gue satu, nonton siapa? Iya. Juga ya. Meskipun dia artis gede, punya followers, tapi di-convert dari followersnya untuk jadi nonton bola belum tentu match ya. Dipaksa gitu. Maksud gue tadi kan lo bilang, ya nonton siapa? Ya gue paksa dari followers gue. Nggak gitu caranya. Nggak akan sustainable. Karena yang namanya keterwakilan tadi, hubungan emosional tadi, itu nggak cuma urusan 1-2 tahun, bro. Itu dibangunnya berpuluh-puluh tahun. Ngomongin Eropa ratusan tahun, bro. Lu bangun hubungan emosional itu kan. Kayak lu harus memang udah keluarga lu turun-temurun ada di Batak ya, Medan, baru akhirnya ya lu mendarah daging sama si PSMS itu. Inilah yang membuat kenapa klub bola di Eropa dan luar negeri gitu sebagai sebuah bisnis itu menurut gue value-nya gila-gilaan. Karena di luar dari mereka menjangkau fans seluruh dunia, fans baru yang di luar dari daerahnya mereka udah punya daya hard captive market sendiri yang nggak akan kemana-mana, bro. Nggak akan kemana-mana itu barang. Mau itu fansnya katro kayak mau itu main tim yang mainnya katro, prestasi kagak bagus, itu nggak akan kemana-mana tuh orang. Akan nonton. Iya juga. Menggiurkan nggak lo lihat? Lo lihat market yang lo mau ngapa-ngapa, dia paling lo dimaki-maki gitu kan. Tapi itu market nggak akan kemana-mana gitu. Iya juga. Sesimpel gue pernah cobain deh main. Gue jujur kalau di FIFA atau di FC24 itu gue nggak begitu demen main bolanya atau mungkin eksibisinya, main-main ya maksudnya gitu ya. Tapi gue kalau gue di game, ini gue agak ngelompat dikit ya. Gue suka nge-manage, makanya gue manajernya gitu. Maksudnya makanya gue lebih suka game-game gue, misalnya kita ngomong PS5 deh. Itu pasti game-gamenya yang bangun kota. Nggak tahu, gue agak unik di circle gue lah. Makanya kalau di kantor ada yang main bola gitu, gue nggak main karena gue nggak suka untuk main bolanya, tapi lebih ke manage-nya. Gue pakai lah tuh main, ya player manager lah segala macamnya. Gue tes tuh. Ya misalnya Liga Inggris yang di Liga-Liga 2-nya atau mungkin bawahnya lagi gitu ya. Ada gitu penontonnya. Ada.
gue iseng gitu kan. Yuk gue cobain deh. Lah ternyata ada. Oh ternyata segitunya ya. Segitunya memang. Kayak ya gue pikir nih kayak kecil nih, stadionnya kecil apa segala macam. Lah ada. Makanya lagi-lagi ya kalau peribahasa orang Inggris bilang bahwa lo nggak milih lo jadi fans klub apa, klubnya yang milih lo sebelum lo lahir. Kira-kira gitu lah. Karena kan gini, ada banyak alasan orang milih jadi fans klub apa. Kalau di Indonesia, kalau kayak gue nih, gue kan fans MU ya. Walaupun MU mainnya katro, gue tetap nonton gitu kan. Gue lihat videonya Tio juga gitu ya. Iya kan. Nah, kebetulan kalau gue dulu ketika gue kecil nonton bola di TV weekend yang ditayangin adalah MU mulu. Tahun 95 tuh kan. Jadi lu gue fans MU. Tapi buat orang-orang yang misalnya di Inggris nih ya, dia lahirnya di Manchester gitu misalnya. Ya pilihannya cuma dua, bro. Dia jadi fansnya MU atau fansnya City, udah itu doang gitu. Iya. Bisa nggak dia jadi fans klub lain, klub Arsenal gitu? Nggak bisa loh, bro. Kalau pindah kota? Kecuali kalau dia pindah kota. Cuman lo kan fandom itu kan dibangun dari zaman lo kecil. Pasti. Bokap lo nonton apa? Tetangga lo nonton apa? Kalau lo nonton apa, lo kan pasti ikutan. Oke juga Bang ya, bener ya. Berarti kalau dari segi bisnis ya, lu memang kalau buat klub bola yang baru-baru gitu agak berat ya berarti. Berat bro. Puluhan tahun ya. Bukan soal pemainnya, bukan soal ini, itu soal fans ya. Fans yang bener-bener menghidupi klub bola tuh fans ya. Gitu. Lo dulu pas zaman COVID pertandingan digelar di stadion kosong nggak ada penonton, mati bro itu bro. Kan pakai Zoom. Itu kalau NBA. Kalau bola nggak ada Zoom. Lupa gue. Nggak ada. Oh iya NBA deh. NBA ada. Nggak ada. Itu bener-bener yang jadi nyawanya itu bener-bener fans ya. Bener-bener supporter. Makanya bisnis apa yang marketnya lu mau ngapain aja ada mulu di situ tuh. Iya. Nah berarti salah satu alasan lu buat media, lu ada agensi juga. Berarti agensi lu monetize-nya, uang masuknya itu dari jasa. Service. Salah satu service bisnis untuk modelnya ya. Bola juga betul lo pegang, service perbolaan. Misalnya lo maintain sosial media si brand-brand tertentu. Tadi kan kita ngomonginnya Airspo atau mungkin Meals apa segala macamnya, lo handle juga di situ. Not directly. Jadi kalau gua tuh sering advising di level strategik sih. Gitu. Di level strategi komunikasi, banyak strategi politik ya. Banyak duit itu di situ. Kayak gitu-gitulah. Iya. Not direct itu sebenarnya bukan forte kita sih. Dalam artian itu bukan hal pertama yang akan kita pitching lah kalau misalnya kita ketemu orang. Cuman ya karena gue punya track record di situ, jadi gue sering advising di bidang itulah. Tapi kalau misalnya urusan perahensian ya, urusan handle campaign apa ya, itu kita kerjain pasti. Dikerjain juga ya. Nah, berarti pas nih kalau gitu nih, misalnya nyambung dengan obrolan tadi mengenai yang gimana caranya lu dapetin investor. Nah, kan itu kan di round yang pertama. Yang tadi mungkin nggak ya 1 M lebih lah ke atas. Terus untuk masuk ke ranah round yang kedua yang 3 tahun yang lalu adalah lu dapat pendanaan 10 miliar. Karena apa nih? Kok bisa lu ditambahin lagi duit segitu lagi pas fundraising atau mungkin dengan venture capital yang sama karena melihat lu apakah melebarkan stream income. Ini nyambung nih, misalnya contoh, sekarang gue ada agency kan perahensian nih, sekarang gue bisa handle ini, gue bisa tackle ini dan seterusnya. Gara-gara itu akhirnya lu dapat pendanaan 10 miliar. Jadi ada beberapa elemen yang membuat kita waktu itu fundraise lagi. Satu adalah kita secara growth, secara traffic growth dan juga audience growth-nya kita naik dengan signifikan. Yang kedua, kita revenue-nya waktu itu kita juga bisa double dari tahun sebelumnya. Double dari tahun sebelumnya lah. Paling banyak dari? Paling banyak selalu dari dari native advertising lah. Karena kan gini, karena kalau asumsi itu strength terbesarnya tuh yang menurut kita lebih daripada yang lain adalah kita punya kemampuan storytelling, documentary feature length kayak ala-ala Vice gitu. Yang menurut gue di Indonesia tuh I can say we are among the top ones lah. Ada beberapa tapi kita ada di situ juga lah. Gitu, kira-kira gitu. Itu tadi growth traffic, lalu juga revenue, dan yang ketiga gue mau memperlebar memang vertikalnya. Jadi kita bikin vertikal konten baru. Sama satu lagi, gue bikin perusahaan teknologi. Oke. Gue bikin perusahaan teknologi yang berkaitannya sama media. Karena gue percaya bahwa gue sebagai orang media nih bro ya, gue sebagai orang media yang udah lama banget di media, gue merasa ini kan industri yang rapuh banget sebenarnya. Disrupt, sangat-sangat gampang didisrupt sebenarnya. Oke. Ya kan? Rapuhnya di mana sih? Karena ini sekarang kita selalu berubah-ubah bu. Tapi kan dengan kekuatan menggiring opini itu kan kayaknya
Betul, menggiring opini is one thing, tapi how you adapt is another thing kan. Oh, oke. Platform misalnya, Ya. platformnya gitu. Kalau misalnya kita kayak misalnya kita pengguna YouTube, pengguna IG dan lain sebagainya, TikTok, gitu kan we're at the mercy of the platform kan sebenarnya, ya kan. Lo harus menyesuaikan lah algoritma kayak gimana dan lain sebagainya. Tapi that's fine, karena that's the reality sekarang kalau menurut gue. Jadi perkara bahwa lo nanti harus ngikutin apa maunya YouTube, apa maunya IG, apa maunya TikTok, ya udahlah. Menurut gue kita nggak lagi dalam fase di mana kita bisa mikirin, ayo bikin platform video baru, nggak ada gunanya juga bro. Nggak ada gunanya juga. Mereka udah raksasa juga. Udah nggak ada gunanya. Cuman ada banyak hal sebenarnya yang menurut gue bisa di solve dalam industri media. Nah, yaitu, dan kita merasa bahwa kalau gue pribadi, gue pengen main di sisi teknologinya. Teknologi ini maksudnya apa sih maksudnya? Nah gini, contoh ya. Gue itu suka banget sama real time live interaction, live streaming lah, kira-kira gitu. Discord dan kawan-kawan itu. Yes, ya menurut gue itu sebuah inovasi yang kalau lo bilang 20 tahun lalu itu orang masih gila banget nih kan. Emang iya, kenapa? Karena community-nya, karena real time-nya gitu ya. Menurut gue itu keren banget sih. IG pokoknya apapun yang bentuknya live ya, yang bentuknya live streaming itu menurut gue keren banget. Oh, makanya kenapa TikTok ngebut banget sekarang. Nah, TikTok live menurut gue lo kalau lo bisa berkomunikasi dengan puluhan ribu jutaan orang dari satu source aja, terus bisa menjangkau banyak orang gitu dengan satu device aja, itu gila kan menurut gue. Gile. Buat kita kan itu take it for granted kan. Wah, itu ada semua platform bisa. Itu gila lah bro kalau sebenarnya. Okay. Dan kita tetap merasa itu sebenarnya masih underutilized sebenarnya. Nah, terus kita berkomunikasi meeting dengan Zoom, dengan Google Meet, Teams dan lain sebagainya kan, gitu. Nah, tapi lo tau nggak gini? Lo tau nggak bahwa semua entity yang memiliki real time live kayak gitu tadi, hampir semua ya di Indonesia, yang non raksasa tech global, itu sebenarnya mereka menggunakan third party untuk providing infrastruktur live-nya. Oke. Third party yang dimaksud ini adalah mereka sebenarnya hanya mengagregasikan aja. Bukan mengagregasikan, tapi mereka menggunakan platform. Contoh nih ya. Contoh gimana? Contoh. IG third party-nya apa? Enggak. Kalau IG enggak. Kalau IG, TikTok, kalau yang gede-gede itu enggak. Tapi misalnya sebuah marketplace yang levelnya mungkin levelnya menengah gitu ya. Ini gue cuman ngambil contoh aja. Terus mereka punya platform live commerce misalnya. Iya. Itu mereka walaupun itu ditaruh di platformnya mereka, tapi actually itu mereka naruh itu di infranya orang. Coba deh, marketplace kita kerucutin aja nih ya. Tanpa kita membahas pilih mana deh. Shopee, live Shopee. Itu dia nebeng third party siapa? Bukan itu yang lo maksud, bukan itu? Gue nggak tahu kalau itu tuh, harus gue nanya sama CTO gue. Tapi yang satu lagi ada lah, menurut gue ada. Gue nggak bisa sebut namanya, tapi ada yang itu sebenarnya pakai. Emang ya? Iya. Oke. Terlepas dari dia mau pakai pihak ketiga atau tidaknya, tapi artinya, nah gini. Apa? Yang mau reaktifnya di mana? Kenapa? Yang mau gue jelaskan adalah itu satu. Kedua, ini soal Zoom, Google Meet dan Teams yang gue tadi bilang ya. Zoom itu menurut lo terbatas nggak sih? Terbatas banget kan. Walaupun lo udah bayar yang premium juga, maksud gue ada banyak hal lain yang sebenarnya lo pengen lo inginkan ada di situ tapi nggak ada gitu ya. Iya kan? Ya gitu. Nah, jadi ruang untuk bereksperimen, berinovasi dalam ranah real time live interaction ini sebenarnya kecil. Kenapa? Karena si platform live streamingnya tadi, infrastrukturnya tadi, itu mahal banget bro harganya bro. Kalau lo pakai third party, mahal banget harganya. Gitu. Nah di Indonesia, ini hasil gue ngobrol sama CTO gue, itu nggak ada yang punya. Oh iya? Nggak ada yang punya. Gitu. Karena memang nggak banyak yang interested untuk develop di situ. Seksi juga berarti kalau kita pikirkan dari sekarang untuk kedepannya untuk bisnis di ranah itu. Itu yang kita bangun sejak Veta Fundraise. Yeah. Lah emang lo ada itu? Ada. Namanya InLive. InLive.app. Gue dapet dari siapa ya? Kayak gue InLive namanya nggak asing. Itu sebenarnya SaaS ya. Itu sebenarnya SaaS, software as a service. Jadi InLive itu adalah platform di mana orang bisa ngebangun live streaming interactionnya on top of that gitu. Jadi ini bukan end product sebenarnya. Jadi ini lebarannya dari si asumsi. Ini satu vertikal yang kita
kita develop. InLife.app. Asik sekarang udah begini, jadi udah marketing. Gue pernah baca juga marketing 5.0, 6.0 itu udah ngelebar gimana caranya online to offline, offline to online. Maksudnya kita nih udah kayak pengen ketemuan, duduk bareng, tapi ya lewatnya online misalnya. Karena banyak hal-hal yang sebenarnya kalau gue sih merasa bahwa real engagement in person tetap nggak tergantikan ya. Tapi gini nge, sorry dipotong. Clubhouse mana? Ya Clubhouse itu kan sebuah primadona zaman COVID kan. Iya, karena audio only, bro. Oke, tapi kan yang dimaksud kan dia juga real time, engagement, dulu tinggi juga. Apakah memang karena gorengan atau gini, momentuman? Kayak misalnya Friendster juga cabut, BlackBerry juga cabut, kesian gitu. Gara-gara memang hanya momentum saja. Apa gimana nih? Itu udah pasti momentum, udah pasti timingnya pas gitu. Tapi kalau cuman ya bedanya Clubhouse sama Discord kan sama aja, bro. Sama kan? Iya, gue sih main Discord sih. Nah, tinggal masalah lo ngebangun community-nya gimana kan? Iya betul, udah nempelnya kan? Discord. Betul. Ya? Cuman gimana dengan gini, orang tuh sering terpaku bahwa real time engagement itu terpakunya cuma ngobrol doang. Gitu kan, ngobrol dari satu kepada banyak, atau kalau Zoom gitu ya meeting segala macam. Tapi di dalam platform itu aja kan banyak fitur yang sebenarnya, contoh apa yang nggak ada di Zoom ya misalnya nih, gue mau job interview, gue sebagai HR, gue mau interview 25 orang gitu via Zoom, tapi gue maunya semuanya ada di situ. Termasuk CV-nya, gue tinggal pencet next aja gantian gitu. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa kan? Nggak bisa karena cuma kalau gue mau bikin kayak gitu gimana caranya? Iya, pihak ketiga. Nah, Nah, cuman makanya tadi gue bilang si pihak ketiganya harganya mahal kalau mau develop dari awal. Nah, pihak ketiga itu yang beneran Indonesia punya itu InLife. Oh, ngerti gue. Gitu. Gue tadi lagi ngegali ya, mahal pihak ketiga memang. Iya, gitu. Iya, gue pernah punya aplikasi pakai pihak ketiga, boncos bro. Apa live-livean gitu? Oh, enggak sih, enggak. Ini beda lah, beda gitu. Kisah beda. Tapi ya memang harus membutuhkan pihak ketiga lah intinya begitu. Ini karya sekalian ya? Dah kalau bisa punya, gimana caranya akhirnya gue? Berarti kalau gue mau buat live-livean, gue gandeng InLife. Karena memang kapital gue terbatas, berarti bisa tuh? Bisa. Lah kok lu bisa tembus? Karena modal lu gede? Enggak, karena kita ngedevelop ini dari 2021. Kita ngedevelop ini sekarang udah going hampir 3 tahun gitu. Works. Dan emang lama banget ngedevelop ya. Kebetulan CTO gue top sih, jadi dia bisa bikin gini kan. Siapa? Syarat dong? Siapa namanya? CTO gue Johan Toting namanya, keren banget. Dia dulu ex Google, dia keren loh. Terpercaya. Kok bisa ke sini? Apa? Berbagi values yang sama. Nah, bisa curang banget loh dapat orang terus nah, cuman gini, gue tahu biasanya apalagi kalau yang non engineer ya, dan gue kan bukan engineer, jadi kalau lihat gini ini barang apaan sih gitu kan. Coba. Lo harus membumi dong. Nah, kasih tau mereka dong. Gua kasih tahu barang jadinya aja ya. Iya. Boleh tolong dibuka room.inlife.app. Gua demen deh. Gua into begitu soalnya karena memang terkait engage kan. Kita orang-orang media pasti. Iya, orang media banget nih. room.inlife.app. Aduh. Ya, mudah-mudahan lo nggak roaming ya teman-teman deh. Ini kalau lo ngelihat lebih dalam, ini bukan buat orang-orang media dong. Soalnya gue kalau orang media gue interest banget. Gue mudah-mudahan teman-teman juga ngelihat dari bisa dipakai di segala sisi kan. Iya. Oke, lanjut. Iya. Nah, jadi kalau InLife itu kan jadi kayak tanah ya. Di atas tanah itu lo bisa bangun apapun sebenarnya. Wow. Ya, dia di atas InLife kita bikin yang namanya InLife Room. Oke. Nah, InLife Room ini sebenarnya biasa sama kayak Zoom sama kayak Google Meet lah. Oke. Tapi kita bikin sendiri, servernya punya sendiri, segala macam punya sendiri. Ini enggak masking punya siapapun. Berat enggak pakai third party punya siapapun. Upload downloadnya. Ini kita ngomongin isu bandwidth ya. Iya. Berat enggak? Kan di Indonesia servernya. Jadi buat pengguna Indonesia di Indonesia servernya. Ini sebenarnya ya proof of concept aja bahwa di atas InLife tuh bisa bikin apaan sih? Salah satunya bisa bikin InLife Room ini. Dan gue kalau meeting sama klien sama orang, gue pakainya ini udah ngomong pakai Zoom lagi gue. Dan ini lokal. Lokal. Coba dong, gue pengen tahu cara kerjanya dong, Nge. Boleh lo ini aja, apa sign in aja? Coba. Ya, sign in dulu dong. Bisa pakai Google ini kok. Bisa pakai Google email. Bisa pakai Google email. Kita udah masuk nggak kasih solusi emailnya? Ini gue demen karena jujur gue ada kasih solusi bisnis club itu agak kesulitan tuh. Ya kan? Kayak bikin Zoom berbayar begitu-begitu. Terus lo bikin aja apa namanya create new room. UMKM, ini solusi loh. Sumpah gue norak banget. Gue baru tahu. Ini ada yang meeting sama kita punya option beta lagi kita develop itu buat webinar. Kita ngerum yuk. Buat webinar. Gue lagi berapa total kita kasih solusi bisnis club itu ada puluhan ribu. Nampung gak lo? Gue basis militan UMKM gue nih yang gue bina gede loh bro.
Lo buat webinar atau buat apa? Webinar. Webinar bisa. Gue pakai webinar. Bisa. Ini gue mau bikin lagi ntar nih. Ada banyak ya. Alhamdulillah demand seputar. Gue kemarin sempat iseng. Ini nyambung nih ya. Yeah, Gue cerita dikit ya. Gue kemarin sempat iseng karena sekitar hampir setahun gue bungkam. Alasan kenapa kasih solusi mau diinvest sama Deddy Corbuzier. Ya kan triknya adalah pasti kan bagaimana cara bangun brand, bagaimana cara bangun community, bagaimana cara bangun identity dan seterusnya itu gue sengaja nggak mau bocorin. Tapi karena memang ada kebutuhan teman-teman tuh ada yang bangun media, gimana caranya, ya gue sharing-sharing apa segala macam cuma keterbatasan. Maaf ya buat yang punya Zoom sama punya Google Meet, kita kurang. Lu banyak keterbatasannya gitu loh. Maaf ya, ini kan subjektif. Tapi emang bener bro. Konsumen nih. Nah, kenapa inovasi eksperimen di live streaming real time itu dikit bro? Karena cost untuk mulainya mahal. Padahal cuma eksperimen doang kan. Nah kalau lo mau nyoba, lo coba aja klik yang meeting aja. Coba, nah ini create a new room, masuk di meeting. Udah, lo udah ada kok udah ada linknya. Tinggal gua kasih orang ini. Tinggal gue blast ini kan? Iya. Link ini kan? Iya. Nah ini udah ada nih kita nih. Nanti coba kita pelajarin lebih dalam ya. Nah, sesimpelnya tinggal klik doang, masuk, abis itu tinggal sebarin. Mereka berarti harus punya in live dong. Apps kan? Enggak. Web base. Ini tuh sekarang sementara masih dibikin web base biar orang nggak usah download dulu. Di website. Pakai laptop biasa, pakai iPad gitu ya. Sama kayak Google Meet kan. Kalau Google Meet gue pakai tab gitu-gitu. Iya, kalau misalnya Meet di tab atau di laptop kan lo nggak harus pakai app kan? Enggak. Tinggal web base aja kan? Enggak, gue pakai itu. Nah, langsung. Masuk. Oke, terus berarti di sana gue bisa bikin dunia apa nih? Maksudnya oke lah, cicat apa segala macamnya, share screen. Sebenarnya apapun yang mau lo bikin bisa lo bikin. Apapun yang kebayang sama lo lah. Serius? Lo mau bikin apa yang kira-kira real time engagement apa yang nggak bisa di-provide sama Zoom atau sama Meet yang kebayang? Tadi masalah slides atau mungkin CV mau interview apa segala macam itu bisa. Makanya cuman lo butuh engineer buat ngebangunnya gitu kira-kira gitu. Oh, paham. Berarti ini masuk di gimana ya ngomongnya ya? Ini masuk di kenapa gue butuh engineer, bro? Karena lo perlu nge-develop feature-nya kan? Gitu. Embed. Iya. Jadi jadi kalau in live kita tuh feature-nya itu harus di-develop dulu. Harus dibikin dulu apapun yang lo kebayang tadi ya. Gue mau ada satu feature di mana gue tinggal nge-slide aja CV orang yang mau gue wawancara gitu misalnya. Iya, bisa. Ya berarti gue malu B2B dong. B2B. Nah, ini tuh B2B bisnis sebenarnya. Ya betul, berarti gue subscribe. Subscribe. Gitu. Abis itu dimasukin ke gue punya platform. Jadi ntar gue pakai itu tuh. Kayak itu. Jadi ini kayak semacam... Dan gue jamin harganya jauh lebih murah daripada yang ada daripada company luar. Iya sih, waktu itu gue juga jujur mau buat kayak begitu, gue tutup akhirnya. Kasih solusi juga. Itu beriringan awal-awal gue ada apps gitu-gitu lah ribet waktu itu. Terus, semua temen gue yang company jauh lebih gede bro ya, terus mau bikin beginian gitu. Selalu itu concern soal gila harganya mahal banget mahal. Makanya itu kita ngelihat sebagai opportunity. Gue gak sanggup. Nah gitu. Makanya gue mau lihat intinya skala apa ya pengalaman deh atau mungkin siapa yang udah pernah nyoba. Gue pengen tahu nih. Ya udah pernah pakai gitu. Gue nggak bisa disclose nama-nama ini ya, tapi jenis industrinya aja. Boleh. Ada satu telemedicine. Oke. Gitu. Telemedicine yang pakai gede lagi namanya. Kayaknya dia doang. Gue cukup yakin bukan yang itulah. Cuman kayak gimana caranya untuk bisa menjangkau lebih banyak orang dengan feature yang sesuai. Jadi sebenarnya yang mau di-provide oleh Nev adalah keleluasaan untuk lo bikin sesuatu yang nggak di-provide oleh tadi platform yang selama ini udah dipakai kan itu kan. Gitu. Karena emang sangat-sangat terbatas banget sebenarnya. Makanya kan hadirnya banyak ya tech company akhirnya muncul kalau nggak salah tadi begitu lo contohin mengenai interview itu akhirnya mereka pisah sendiri bukan masuk di Zoom tapi dia harus ngedevelop namanya Kupu atau apa gitu gue lupa. Ya itu just gede banget tapi maaf ya mungkin nggak kedengeran lagi sekarang namanya. Mahal banget. Kapitalnya mahal banget. Runway-nya mahal banget. Jadi keleluasan untuk ngebangun itulah yang sebenarnya kita lihat sebagai peluang gitu, sebagai opportunity gitu. Berarti apapun bisa di-create ya? Apapun bisa di-create. Jadi kalau gue ngomong sama CTO gue bilang kalau kita ketemu orang nih, Mas ini bisa bikin apa? Ya Masnya mau bikin apa? Gue tanya. Apa yang perlu dicariin solusinya gitu. Nah tadi aja tuh soal yang gue bilang soal gimana kalau gue mau interview orang puluhan orang, tapi gue nggak mau pindah kemana-mana, semuanya mau dari satu aplikasi aja. Itu kita dapat insight itu setelah ngomong sama orang bro. Awalnya juga gue nggak kebayang.
Oke. Aku juga gak kebayang gitu. Ini berarti kesimpulannya sekarang semua bisa bikin startup dong ya? Karena kan kendala-kendala di startup itu karena mereka mau ngedevelop sebuah program, sebuah brand, tapi mereka kendalanya di pihak ketiga. Kalau yang punya kita kan, kalau in life ini khusus untuk real time engagement, bro. Iya, cuma misalnya gue coba untuk jangka besarnya lah. Iya kan, misalnya contoh, gue pengen bikin satu brand yang mengagregasikan atau gue menjadi agregator untuk begini mempertemukan antara A dan B. Intinya produsen sama konsumen atau mungkin supply sama demand. Oke. Yaudah gue bikin deh. Nah, biasanya mereka kan kalau startup ini kan ya modal lah. Pasti kan ada masalah pihak ketiganya apa segala macam, kayak e-fishery misalnya. Ya kan dia mempertemukan antara pemilik tambak misalnya sama pakan atau apapun itulah. Nah kan kalau kayak gini kan berarti kan gue nggak perlu ribet untuk pihak ketiga ya berarti ya. Yang mahal-mahal itu loh. Yang kaitannya sama real time engagement iya. Yang terkaitannya sama real time engagement. Real time engagement live ya. Video itu emang itu jadi core-nya in live gitu. Nah dan kita sih percaya bahwa semakin waktu berjalan nanti ada hal-hal yang sebenarnya orang akan mikir, kalau bisa online kenapa harus offline? Itu maksud gue. Berarti... Apalagi kalau hubungannya bukan sosial ya. Kecuali kalau mau nongkrong iya loh gitu kan. Tapi kalau hubungannya kayak gue bilang tadi, gue mau interview 30 orang nih gitu. Daripada gue suruh mereka ngantri, gue ketemu mereka juga kalau ngomongin blue collar job ya. Cuma 5 menit, cuma verifikasi apa doang, ngapain gue harus nungguin sih gitu kan. Berarti kalau misalkan gue bikin satu ditetapkan, bukan tadi masalah interview 30 orang kan, interview kan sifatnya kan seasonal ya. Ya kan, maksudnya kan nggak lu tiap bulan juga interview gitu kan. Tapi gue jadi kepikiran gini, ini gue jujur nafsu banget dalam arti kenapa gue gak bikin satu model bisnis betul dikasih solusi, tapi entah gimana lah caranya mereka nontonin secara live, mereka ikutan secara live. Dalam itu mungkin nanti kita tinggal di engineer gue sama engineer lo tuh tinggal kayak ada keranjang kuningnya, kayak gimana lah nanti sistemnya bisa jalan. Berarti gue tinggal bisa banget. Soalnya gue bisa aja memonetize itu semua mereka juga mungkin di dalam situ isinya para reseller. Mungkin semua itu. Bener. Itu maksud gue. Contoh misalnya, kenapa sih di Zoom atau di Meet itu nggak bisa belanja gitu misalnya kan? Itu maksud gue. Nah, kalau lo mau bikin feature kayak gitu di platform yang mau lo bangun, pakai InLive bisa bro. Bro ini keren banget. Gitu. Contoh nih ya, gue bikin lah satu satu pertemuan, dikasih solusi bisnis club, kita maintain community kita nih. Udah puluhan, hampir 10.000 ya kalau nggak salah ya. Ya memang ini terdata lah ya kasarnya. Oke, meeting, webinar, free, udah gitu segala macamnya. Dengan alih-alih gue bilang, pokoknya kita nih membantu kalian semua nih, biar udahlah belinya sama lokal aja deh. Lu misalnya pengusaha apa, lu punya sembako, oke, lu punya pabriknya, ya udah lu kenapa nggak beli di sini? Kenapa lu harus ke sana gitu kan? Jadi community ini udah benar-benar kebangun tuh, ya kan? Wah, hidup jadi saling. Nah, gue selama ini memang iya betul. Mungkin bahasa bluffingnya, lu bantuin kita tapi mana nih? Ya kan mereka tetap belanja di sana minimal deh, lu belanjanya suruhnya ke sini deh, lu kan di sini kan lu mempertemukan nih. Nah, kalau memang udah kita kumpul bareng, dijadwalin setiap hari ada live apa segala macamnya, dan semua transaksi cuma dalam satu epic aja kan. Bisa, bro. Itu maksud gue. Soalnya mereka itu kena potongan 5% di toko yang warnanya oranye misalnya. Dia kena berapa persen di toko yang warnanya hijau. Itu pun juga kan masing-masing. Kalau ini kan kita bisa hidupin di kita punya ekosistem kan. That's exactly kenapa InLive dibikin, bro. Jadi ada banyak use case yang bahkan gua sama CTO gua aja tuh nggak tahu awalnya. Karena kenapa? Karena yang tahu solusi apa tuh adalah untuk masalah yang dialami oleh masing-masing orang gitu kan. Temen gue ada yang punya workshop, dia pakai Discord. Oke. Ngobrol-ngobrol di Discord, ujung-ujungnya call to action, klik link di bio ya. Nah, dan kalau lo udah pindah tuh malas jernihnya kepanjangan kan. Nah, jernihnya kebanyakan. Gue lagi ngeliat itu. Dia bikin sih memang effortnya luar biasa. Jadi dia selalu bikin live Discord lah. 24 jam. Ya kan, itu isinya konten kreator semua. Masuk dalam thread, oke. Kadang kan kelihatan tuh yang di Discord ya, 1.000 orang yang lagi nge-live apa segala macamnya. Masuk dalam, habis itu ngobrol itu mereka, lu lagi bikin konten apa? Oh, gue lagi bangun personal branding ini, gini segala. Belinya di mana sih? Oh, belinya ya memang dalam tuh ada affiliate. Oh, belinya klik link, ya ada yang jujur, ada yang enggak. Link di sini aja deh, di Tokped misalnya. Keluar lagi tuh. Ya gue beli kamera berarti harus keluar. Kenapa nggak bisa ngobrol? Konvertnya langsung CTA-nya ada di situ. Bener. Gue ada di sini nih, klik aja beli. Nah, hal-hal kayak gini yang tidak diakomodasi kan oleh platform-platform yang lebih gede gitu. Nah, kalau dia tahu, dia lagi ntar nggak? Iya. Yang mana nih? Ya misalnya kalau mereka platformnya gede, misalnya dia tahu
terus bikin beginian gitu. Iya. Biasa, ya sebenarnya sih selalu ada peluang untuk mereka bikin kayak gitu ya. Cuman ya B2B sama lu sih misalnya. Iya. Bisa aja. Bisa aja. Iya. Dan emang in life ini memang apa namanya B2B bisnis, bro. Emang bukan buat retail gitu. Karena kan kita menyediakan solusi untuk enterprise gitu. Kalau lo end user memang akan merasa nih buat apa? Nggak ngerti gue kan gitu. Gue enggak, iya benar-benar. Insya Allah sih teman-teman kalau pengusaha penonton kasih solusi, insya Allah pintar-pintar ya. Gue aja udah langsung connect sih. Gue jadi udah tahu gue kayaknya bakal buat sesuatu gitu ya. Satu feature yang baru aja kita develop lagi tapi masih beta tuh buat webinar. Jadi satu host dengan banyak ini ya, dengan banyak audience gitu. Wah itu tuh, ya, itu gue pengen tuh. Itu kita develop. Itu ntar sampai termasuk soal tiketing, soal apanya itu. dalam satu app gitu. Gue lagi buat edutech juga sih sebenarnya sih. Iya buat kampus online itu. Nah edutech bro, nah gue tadi cerita juga. Edutech itu setahu gue di Indonesia itu satu pun gak ada yang bikin sendiri ini. Gua antar, itu udah hak cipta gue. Gue tuh gitu. Pengen punya kampus anyway. Gue pengen punya universitas. Kan ada jenjangnya kan, sebelum ke universitas lu harus punya sekolah tinggi dulu. Ya kan gitu-gitulah. Itu memang jujur memang ya gue akui lah. Ini gue jujur di sini. Teman-teman gue sebagian juga udah pada tahu lah. Kasih solusi sekarang udah mau ke 3 tahun. Muaranya nanti ujung-ujungnya gue pengen punya kampus. Cuma kalau dari sekarang kan kayaknya online asik banget ya. Cuma ya ada orang hidupnya dari webinar ke webinar. Salah nggak ya? Enggak, itu pilihan lo. Cuma kayaknya capek banget gitu loh. Akhirnya mereka sering ditempel sama isunya penjual udah, bikin webinar, bikin workshop segala macamnya gitu. Kami lakuin tapi kayaknya isu itu lagi kenceng nih. Gue rem dulu deh. Gue coba monetize dari yang udah ada dulu deh, dari brand, dari apa segala macamnya. Cuma mimpi gue tuh kayak pengen banget gue punya kampus. Mungkin teman-teman tahu lah kalau background gue dulu kayak gimana. Kita pengajar lah insya Allah. Nah pengen punya itu tuh. Cuma kalau untuk edutech itu kan asik banget ya. Iya. Kalau nanti di dalam tuh transaksinya semuanya ada di situ. Kampus gue tuh online. Bener. Ya kan koperasi gue kasarnya gini deh. Koperasi gue ada di situ. Gue pengen punya kayak Harvard Business School tapi versi online. Tapi versi lokal kita. Yes. Ujung-ujungnya mereka ada di situ juga. Jadi kampus hidup. Belanja bukunya ada di situ. Belanja ininya. Wah keren. Ini kapan kita bisa ngobrol ya? Abis ini bro. Ya. Nanti kita berani. Ini gue serius loh, teman-teman deh. Nanti kita kumpul bareng-bareng apa-apa. Gue jadi garda terdepan. Gue jadi kapital lo pada. Nanti lo tinggal masuk aja ke dalam. Gue B2B aja sama dia. Tenang aja. Gue hidupin ekosistemnya buat para teman-teman. Mau Gribble, mau apapun itu kita hidupin ekosistemnya. Insya Allah kasih solusi membersamai dengan kalian. Di ujung obrolan nggak? Berarti dari sini nanti lu gimana ke depan deh? Dari sisi profitnya. Ini kupas bisnis lagi dikit ya. Balik modalnya, ini kan kayaknya kan kapital lo gede banget ya. Ini sebenarnya ya lumayan, tapi yang paling mahal dari ini tuh selalu waktunya sih bro. Lama developnya bro. Iya lama developnya. Gini, gue tuh percaya, gue ngelihat berbagai macam media bisnis global ya yang make it gitu. Itu pasti semuanya punya produk teknologi bro. Gitu. Jeff Bezos, hal pertama yang dia bikin ketika dia acquire Washington Post adalah dia bikin tech department. Wow, gitu. Lo nyebut company kayak Vox Media yang V ya, itu salah satu revenue stream terbesar itu bukan dari konten bro, dari teknologi. Mereka menyediakan solusi teknologi yang dipakai oleh media company lain. Gitu. Kalau Vox tuh mereka jualan CMS, mereka jualan content management system. Gitu. Gue merasa bahwa di satu sisi iya, gue punya perusahaan media gitu ya konten, tapi perlu ditopang oleh satu bisnis lain yang kaitan sama teknologi. Jujur, ketika gue bikin In Life banyak banget. Dan ini juga belum finish ya. Ini kita masih dalam journey nih ya. Itu banyak banget yang bilang ngapain lo belok banget ke situ gitu. Tapi game sekarang udah begitu guys. Nah, ekosistemnya udah begitu. Nih gue rasa nih teman-teman yang udah paham lah ya maksud dan tujuan gue adalah nih banyak nih kayaknya pengusaha-pengusaha ini kayaknya bakal connect sama lo punya sistem gitu. Nah, sehingga gue merasa gue pengen punya tech product gitu yang akan menopang bisnis media gue, atau jangan-jangan tech produknya bahkan lebih gede daripada media bisnisnya. Karena menurut gue at the end of the day konten is just konten gitu kan. Nah makanya gue bikin si In Life ini. Nah nanti sih akan jadi 2 company yang terpisah pasti, karena bisnisnya beda banget kan. Beda banget. Tapi ini jadi entry point kami ya untuk masuk ke dalam tech business gitu. Sekarang udah ke situ ya. Sekarang ya ke situ udah tech banget sekarang ya. Kalau pertanyaannya adalah ya udah kalau gitu lo yang lain fokus yang lain aja, yang media nggak usah. Tapi jiwa gue dari situ bro, ya kan? Iya. Jadi kan masalah antara selera aja nih, yang media tetap gue mau jalanin, tech bisnisnya tetap harus gue bikin mau nggak mau. Karena kalau nggak ketinggalan kereta bro. Iya betul, itu poinnya. Gue jadi kebayang khawatir gue ketinggalan kereta, khawatir gue bergantung sama platform. Ya sorry to say nih ya, misalnya kayak YouTube sekarang kami bersandarnya pada YouTube gitu ya.
YouTube atau mungkin YouTube begana begini-begini kita nggak tahu kan. Kalau sekarang lu bayangin nih, gila ini mimpi gue udah ngayalnya luar biasa nih bareng sama In Live nih. Contoh misalnya gue punya satu media sendiri, power, jadi TV digital misalnya, udah lu nonton nggak perlu bergantung sama platform. Abis itu lu bisa transaksi di situ. Gue lagi nge-live kayak gini nih, lu bisa transaksi. Yes. Itu kayak penyiar radio. Gue jadi inget ya penyiar radio, tapi kliennya tuh dan seterusnya itu perpaduannya siaran radio, ada programnya kasih solusi. Mimpi gue nih, siapa yang siarannya jam-jaman apa segala macamnya. Tapi keterbatasan radio mungkin ya udah kita ada AE, kita pitching buat brand tap in di sini, adlibs apa segala macamnya. Tapi bayangin ketika lu nonton acara kayak radio, visual, live, terus lu bisa check out di situ-situ juga gitu. Iya, benar. Kan, nah itu. Ada pihak ketiganya, payment gateway-nya di situ. Iya, benar. Oh, lagi nonton show-nya ini. Ya mau istilah sekarang kan sawernya lah misalnya. Ketemu satu sama lain lah, ngambil dari ini atau lu affiliate di program itu. Exactly. Exactly, itu dia. Itu baru tuh bisa punya media sendiri nggak bergantung sama platform. Betul. Gitu. Itu apa long term vision gue lah. Dan emang berdarah-darah bro, jauh bro, jalan jauh nih. Ini buat teman-teman pengusaha, yuk kita bareng-bareng nih lokal loh ini loh. Lokal semua. Even server Indonesia. Jadi kalau yang kaitannya lo sama ini ya, ada kita ngomong sama beberapa stakeholders, oh ternyata masih ada stakeholders yang isunya sensitif ya. Entah itu national security kah, entah itu ngomongin soal data-data perdagangan. Pokoknya data informasi sensitif lah. Maksud gue kayak, ya kalau bisa lo pakai yang barang Indonesia lah. Maksud gue, lo masa lo ngomongin sensitif tapi server di luar negeri gitu kan. Maksud gue, arahnya kemana nih Nge? Kalau boleh tahu Nge? Maksudnya kenapa server di luar negeri di Cina maksud lo? Itu lah yang ngomong ya. Maksudnya kenapa kok server di luar negeri? Enggak, menurut gue sensitif data lah gitu. Kalau misalnya cuma buat ngobrol-ngobrol doang, mau server taruh di mana juga bebas lah. Cuma menurut gue kalau yang isunya sensitif, datanya sensitif, ya menurut gue harusnya ada di dalam negeri semua lah. Tokped kenapa mau ambil investasi dari TikTok ya? Ya biar bisnisnya makin gede lah bro. Oh, datanya TikTok tahu nggak ya? Nggak tahu sih gue kalau itu. Nanya mereka aja. Ada bagian dari situ. Yang Allah malam yang nggak tahu ya. Thank you bro. Kita kasih solusi.